underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, bagaimana Om Bob menggarisbawahi aksi ledakan bom dan tembak-tembakan yang terjadi di Jakarta kemarin? Baru pertama kali ini terjadi liputan televisi secara live. Ya. Aksi teroris di Gedung Sarinah, Jakarta. Dan memang ya, kita nonton itu tercekam. Tetapi terus terang kita salut dengan tindakan cepat dari pihak polisi dan Brimob yang begitu cepat menyelesaikan masalah ini ya. Di negara lain diperlukan waktu yang lebih panjang. Di Indonesia ternyata dalam tempo 4-5 jam sudah selesai. Sepertinya Indonesia ini jadi sasaran empuk teroris ya Om Bob. Dari bom Bali sampai dengan sekarang itu sudah 10 kali lebih. Ini kira-kira penyebabnya apa ya Om Bob? Memang kita lihat dan sudah dinyatakan oleh media-media asing bahwa Indonesia termasuk sasaran, kalau tidak salah urutan ke-13 sasaran dari kelompok ISIS untuk melakukan teror. Nah, kalau saya lihat mestinya oleh ISIS itu Indonesia dianggap lemah di dalam pencegahan. Maka kalau kita mengikuti berita-berita dari media yang ada di Indonesia ini, juga terjadi banyak sekali orang-orang ex-anggota ISIS yang dari Suriah itu pada kembali ke Indonesia dan dengan leluasanya bisa jalan-jalan kemana-mana dan relatif pengawasannya tidak begitu ketat. Dan terkesan pemerintah itu agak lunak terhadap kelompok-kelompok yang seperti ini. Kenapa bisa bilang seperti itu Om Bob? Ya, seperti kita ketahui ini yang kemarin teroris yang Bak Koboi itu yang namanya Rivi ya. Itu adalah residivis. Residivis pernah terlibat masalah di Aceh. Ya. Mempunyai amunisi dan senjata api ilegal, itu dihukum 7 atau 7,5 tahun ya. Nah, padahal menurut undang-undang kepemilikan senjata api ilegal itu diancam dengan hukuman bisa sampai 20 tahun. Ya. Nah, kenapa cuma 7,5 tahun? Ternyata setelah masuk penjara 7,5 tahun, mungkin juga dikasih remisi kan? Ya. Itu hobinya memberi remisi. Nah, sekarang keluar ternyata terbukti dia jadi teroris. Juga itu yang sekarang didengung-dengungkan, tokoh di belakang teror Jakarta kemarin itu adalah yang namanya Bahrun Naim, adalah juga residivis. Orang ini tinggalnya di daerah Sukoharjo, Solo. Dia juga sudah pernah terlibat kepemilikan banyak senjata api ilegal, juga hanya dihukum 2,5 tahun. Pada tahun 2010 dia dihukum dan kelihatannya 2012 itu dia sudah lepas. Nah, ternyata dia sekarang dianggap sebagai tokoh di belakang ini. Nah, kalau memang hukumannya kecil-kecil seperti itu akan tidak membuat jera kan? Ya. Ya, malah di dalam penjara itu mendapat pelajaran-pelajaran tambahan bagaimana merakit bom dan sebagainya, sehingga dia menjadi tokoh yang lebih membahayakan bangsa ini. Kalau sudah seperti ini, solusinya sebaiknya seperti apa Om Bob? Kita harus mendukung pemerintah Indonesia untuk memberlakukan undang-undang anti teroris. Itu di Malaysia udah jalan ya. Sepertinya di Singapura juga sudah jalan. Di Filipina sepertinya juga sudah jalan ya. Tapi yang Indonesia ini belum jalan-jalan. Karena di sini masih banyak pertimbangan-pertimbangan yang menurut saya kurang cepat dan kurang tegas. Kelihatannya ini kan dikaitkan dengan HAM ya Om Bob, ini gimana? Antara HAM dan pencegahan itu seperti timbangan ya, ada kanan ada kiri gitu. Ya. Memang harus mencari keseimbangan. Ya, kalau saya lihat di Indonesia ini lebih berat ke HAM-nya. Jadi polisi mau bertindak, Densus mau bertindak, aparat mau bertindak, selalu ditakut-takutin ini melanggar HAM, ini melanggar HAM. Ya. Jadinya juga seperti ini. Mestinya untuk menghadapi teroris ini kita nggak boleh lunak. Segera berlakukan undang-undang anti teroris dan di dalam pelaksanaannya kan kita ada lembaga-lembaga yang ikut ngawasi ya.
Kalau memang ini bukan teroris, diperlakukan sebagai teroris kan juga nggak boleh kan? Ya. Tetapi saya yakin kalau ada undang-undang anti teroris yang bisa segera diberlakukan, sangat besar kemungkinan negara kita ini akan menjadi lebih aman. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.